Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Matematika Ekonomi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan linier dan penerapan fungsi linier. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung mengenai fungsi linier. Saya ingatkan kembali apa yang dimaksud dengan fungsi linier. Fungsi linier merupakan bentuk paling dasar dan paling sering digunakan di dalam analisis ekonomi. Fungsi linier merupakan hubungan sebab akibat dalam analisis ekonomi. Misalnya, hubungan antara permintaan dan harga, hubungan antara investasi dan tingkat bunga, serta hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional. Fungsi linier adalah fungsi polinom karena hanya memiliki satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel tersebut. Coba dibuka kembali pelajaran minggu kemarin mengenai apa itu fungsi polinom atau fungsi polinomial. Ini adalah bentuk umum dari fungsi linier atau persamaan linier. Y sama dengan A0 ditambah A1x1 ditambah A2x2 ditambah sampai dengan AKXK, di mana Y adalah variabel terikat atau dependent variable dan X adalah variabel bebas atau independent variable. Kemudian masih ingat A0 itu apa? Betul. A0 adalah konstanta, kemudian A1, A2 adalah intercept atau bisa disebut juga sebagai konstanta. Oke, kemudian persamaan lanjutnya adalah Y sama dengan A0 ditambah A1X. Di sini ingat A1-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan A1 mengukur perubahan nilai variabel terikat Y sebagai akibat dari perubahan variabel bebas X sebesar 1 unit. Selanjutnya kita akan masuk ke kemiringan atau slope. Kemiringan atau slope ini bisa dicari dengan rumus M sama dengan delta Y per delta X atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Contohnya adalah kalau misalnya kita punya persamaan Y sama dengan 15 min 2X, kemiringannya adalah min 2. Artinya, untuk setiap kenaikan 1 unit variabel X akan menurunkan 2 unit variabel Y. Demikian sebaliknya, kalau terjadi penurunan 1 unit variabel X akan meningkatkan 2 unit variabel Y. Ini adalah 4 macam gambar kemiringan garis lurus. Jadi bisa kemiringannya adalah positif, bisa juga kemiringannya negatif, atau kemiringannya itu 0, dan kemiringannya tak tentu. Selanjutnya adalah titik potong sumbu Y atau intercept Y. Adalah nilai dari variabel terikat bila nilai dari variabel bebas sama dengan 0. Contohnya, Y sama dengan 15 min 2X, maka titik potong sumbu Y sama dengan 15. Ini terjadi apabila X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, coba 0-nya kita masukkan ke persamaan Y tadi, maka 2 dikali 0 adalah 0, maka Y sama dengan 15. Selanjutnya adalah menentukan persamaan garis. Kita bisa menentukan persamaan garis dengan dua metode. Yang pertama adalah metode 2 titik. Jadi misalnya kalian menggunakan rumus yang di bawah itu, Y min Y1 sama dengan X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Misalnya kita punya 2 titik misalnya 4,3 dan 5,9, maka nanti kalian bisa mencari persamaan dari titik-titik itu apa. Silahkan bisa kalian coba. Metode selanjutnya adalah metode 1 titik dan 1 kemiringan. Y min Y1 sama dengan M X min X1. M itu tadi apa? Kemiringan. Selanjutnya adalah hubungan dua garis.
Dua garis itu bisa berhubungan dengan berimpit seperti gambar A, kemudian sejajar seperti gambar B, kemudian bisa juga berpotongan, ada titik potongnya seperti gambar C, dan yang D adalah gambar tegak lurus. Contohnya adalah berikut. Misalnya kita punya titik tadi, kita punya dua titik. Ini untuk contoh yang dengan metode yang pertama. Kemudian kalau misalkan kita juga punya kemiringan, kalian bisa menyelesaikan soal ini dengan metode satu kemiringan dan satu titik. Silahkan dicari. Kemudian untuk mendapatkan persamaan linier, kalau kita punya persamaan tertentu, itu kita bisa menyelesaikan dengan cara faktorisasi. Misalnya, saya ingatkan kembali, kalian masih ingat ada persamaan seperti ini, kalian coba faktorkan, nanti akan diperoleh berapa nilai X-nya. Kemudian kalaupun kita punya persamaan seperti ini, kira-kira berapa nilai X-nya. Dan yang ketiga, kalau saya punya persamaan seperti ini, Y sama dengan X kuadrat min 25, maka nilai X-nya itu berapa. Selanjutnya, ada 3 macam metode penyelesaian sistem persamaan linier. Yang pertama adalah metode eliminasi, metode substitusi, dan metode matriks. Di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai metode eliminasi dan metode substitusi. Metode eliminasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh penyelesaian dari sistem persamaan linier. Metode ini bertujuan untuk menghapus sementara salah satu variabel. Ini adalah langkah-langkahnya. Silakan kalian pahami dan kalian coba. Misalnya, kita punya persamaan seperti ini. Ada 2, 3x min 2y sama dengan 7, 2x plus 4y sama dengan 10. Maksud dari metode eliminasi, misalnya kita menghilangkan salah satunya. X-nya dulu atau y-nya dulu yang dihilangkan. Masih ingat kan bagaimana caranya? Silahkan diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah metode substitusi. Ini adalah langkah-langkahnya. Silahkan kalian bisa mencoba dengan menyelesaikan contoh dari persamaan berikut ini. Dan kalian juga bisa memperdalam materi ini dengan membuat sendiri contoh soal versi kalian dan menyelesaikannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.